Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fiddin wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والفقهاء والمفسرين والمقربين ونخص خصوصا إلى وجميع سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة إلى الشيخ أبي ظاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي مؤلف صفحات في علوم القراءة وصف الشتي وأصولهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Mohon maaf baru bisa mulai karena pekan yang lalu sampai pada sibuk. Pekan yang sebelumnya saya sudah rencana mulai, okay. Tapi ternyata ayah saya masuk rumah sakit sebagai pasien, bukan masuk rumah sakit sebagai perawat. Jadi kan ada itu cerita itu, kakak saya itu setiap hari tuh ke rumah sakit melebu metu. Lu sakit apa? Enggak, memang kerjanya sebagai perawat, ya mesti hai. Jadi ini sebagai pasien. Sehingga saya tidak bisa ngaji di 2 pekan yang lalu. Makanya tadi tak lihat tadi hujan, mosok gara-gara hujan terus nggak ngaji, terus tak angen-angen lagi di dalam BTK kan tidak hujan ya. Tapi alhamdulillah pas kesini tadi sudah terang. Apa ada hujan di dalam sini? Bocor? Enggak ya? Sudah diperbaiki ya bocor-bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Sampai lupa. Fawaidur Rasm al-Uthmaniyah yang baru, jadi menyesuaikan mawon, termasuk yang kitab ini nanti menyesuaikan. Mudah-mudahan hari ini bisa khatam yang ini. Kalau tidak bisa ya pertemuan yang akan datang. Kalau tidak bisa, loh, Mbak Asfa kok masih di sini? Ya tidak apa-apa. Loh, jenengan tinggal di mana sekarang? Oh iya sih, iya. Kalau yang di MTSN ada Dini sama Vina. Sindi Ar-Rahman jenengan karo sapa? Hah? Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau tidak salah kita sampai pada Fawaidur Rasmil Uthmani ya. Yang lama-lama dulu yang pernah ikut kan penjelasan tentang tawdihul qawaid. Ada qaidatul hadzf, qaidatul hamz, qaidatul badal, qaidatul wasli wal fasl, qaidatu ma fihi qiraatani. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita melanjutkan sedikit lagi tentang Fawaidur Rasm al-Uthmani. Fawaidur Rasm halaman 172. Fawaidur Rasm utawi pira-pira faedah manfaat Rasm al-Uthmani.
Hunaka iku ing dalem mengkono fawaidu utawi pira-pira faedah kathiratun yang banyak firrasmil utsmani ing dalem rasem utsmani. Jadi rasem utsmani itu ada faedahnya. Kan kalau kemarin yang dibahas itu adalah mengapa Utsman, yang kemudian Utsman itu membentuk tim, ya. Ada penulisan-penulisan itu yang tidak sama dengan bunyinya. Baik itu bisa berupa tulisannya lebih tapi tidak dibunyikan, kan begitu ya? Atau tidak tertulis tapi terbunyikan. Yang contohnya kemarin sudah kita bahas, Maliki itu kan tidak ada alif dhahirah. Jadi hanya muqaddaro. Nah, terus kemarin sudah dijelaskan bagaimana kaidah yang diterapkan. Ada qaidatul hadzi. Ya, dibuang, ada kalanya ditambah, ada kalanya hamzah itu rumahnya di wawu, ada kalanya rumahnya itu dia, ada kalanya rumahnya di mana? Sater, baris. Karena hamzah itu ketika itu hamzah itu belum ada simbol ra'sul ain. Karena simbol ra'sul ain itu baru muncul pada era Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Lalu ada qaidah al-badal, penggantian, seperti tak marbuto itu tulisannya menggunakan tak maftuha. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu taknya pakai tak marbuta apa tak terbuka? Rosemnya tak terbuka. Tak maftuha. Tak terbuka berarti tertutup. Mabsuta. Nah itu namanya penggantian. Ya. Lalu ada wasal, fasal. Lalu ada kaidah yang dalam satu tulisan itu terdapat lebih dari 2 versi bacaan, sehingga yang di cover hanya satu tapi yang bisa mencakup dua-duanya. Itu namanya kemarin penjelasannya tawdihul qawaid. Sekarang kita masuk ke fawaidur rasm al-utsmani. Hunaka fawaidu katsiratun fir rasmil utsmani wa fi kitabatil kalimat. Ya. Jadi fawaid katsirah itu fir rasmil utsmani dan juga fi kitabatil kalimat al-Qur'aniyah, dan juga ing dalam penulisan kata-kata atau kalimat-kalimat Al-Qur'an bil wad'il khas, kelawan penetapan yang khusus tertentu. Kama fa'ala, sebagaimana telah melakukan sopo as-sahabatu, para sahabat. Jadi para sahabat itu juga sudah melakukan itu. Radhiya, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhum terhadap sahabat, terhadap mereka. Kapan mereka dalam penulisan kalimat Qur'aniyah bil wad'il khas hina naskhihim lil masahif, ketika mereka menyalin terhadap mushaf-mushaf tersebut. Jadi zaman sahabat dulu, sahabat-sahabat itu sudah ada yang punya inisiatif menulis mushaf sendiri. Gak ada masalah, itu terjadi. Lalu kemudian ketika zamannya Utsman membentuk panitia, maka tulisan yang dulu pernah ditulis oleh sahabat termasuk para kutabul wahyi, para penulis wahyu, itu kemudian tulisannya disalin juga menjadi beberapa salinan mushaf. Dulu sudah kita bahas ya, cuman ini sekilas kita ulang, mungkin dulu ada yang belum ikut. Jadi disalin dengan beberapa versi menyesuaikan kiroat di daerah tersebut, tapi kiroat yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana kiroatnya penduduk Madinah, maka ditulis sesuai penduduk Madinah. Dikirimlah qori, qurra pendamping yang mengawal. Di Mekah juga begitu, Abdullah As-Sa'ib yang di Mekah. Yang di Kufah siapa namanya? Siapa? Gurunya Imam Masim siapa namanya?
Sama yang punya sanad siapa? Gurunya Imam Asim. Hafiz itu muridnya, perawi. Siapa, Rek? Sinten? Monggo. Terus Fajar? Ayo entek gorengan telu mosok gak jawab. Enak ya ngenteni ambek ngarep itu gorengan. Saya tadi mau mampir tuh gorengan dek kini arek wis ngenteni wis gak wis. Gitu. Makanya tadi pas saya datang lagi Fajar cek kecapan jari Fajar. Waduh turun tek kok wis teko iki wong. Ya Fajar. Akhirnya gorengannya dilepono kresek, jo ono lombok ketok itu. Durung tutup saja nih, gak apa-apa. Nanti buat saya gak apa-apa, saya tak tabarukan ke Gus Fajar ini. Masya Allah. Saya ngerti langsung sabuk tingkat tinggi. Gara-gara barokahnya Gus Fajar. Di Abu Abdurrahman As-Sulami itu loh, Rek. As-Sulami. Minha, lah ini minha iku setengah saking fawaid katsira. Di antaranya faidahnya apa? Di antara rosem ini, rosem Utsmani ini. Yang pertama, yang nomor satu adalah ad-dalalatu 'alal qiraat. Ad-dalalatu menunjukkan. Ad-dalalatu petunjuk 'alal qiraati terhadap beberapa qiraat. Al-qiraat alal qiraati terhadap beberapa qiraat al-mukhtalifati yang berbeda. Tahun ini baru ada kelas qiraat ya. Tahun sampean kemarin belum ada ya. Jadi targetnya kelas qiraat itu semester 1 itu memahami usulul qaidah dari masing-masing imam. Tapi kita 7 imam, enggak sampai 10, nanti tambah kakean kok ngeluh itu dhisik. Sama farsh al-kalimat beberapa imam. Kan Waros sama Nafi itu yang paling banyak itu. Nanti semester 2 praktek Fatihah, terus surat-surat pendek dari Al-Duha sampai ke bawah, sehingga mahasantri yang lulus kelas qiraat itu paling tidak bisa mempraktekkan, sudah mentalakikan qiraat itu ke muallim yang di kelasnya itu. Syukur-syukur bisa ditampilkan di muwada'ah itu nanti. Cek muwada'ah kok ngene. Ya ngono tapi ya aja ngono lho. Mosok ya BTK ini iki nang ndi, BTA iki nang ndi kan gitu. Yang ini didik kamu apa didik ajak teman-teman di kumah ad-dalalatu 'alal qiraat al-mukhtalifatil mutanawwi'ati yang bervariasi. Jadi ikhtilafnya itu ikhtilafut tanawwu. Jadi kalau qiraat itu ikhtilafnya itu tanawu, itu sama kayak ikhtilafnya dalam konteks furu' di dalam fikih, itu ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf at-tadad. Kalau ikhtilaf tadad itu berbeda, yang itu berlawanan. Kalau tanawu itu tidak berlawanan. Yang contoh yang sering kita lihat, ulama fatabayyanu, qiraatnya Hamzah fatathabbatu. Fatabayyan, tabayyanu, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu, tabayyun dengan tathabbut itu maknanya nanti saling menguatkan. Ya. Saya dulu skripsi saya itu waktu itu masih boleh dalalah, tapi saya ngambil qiraat surat Al-Hujurat. Lah kok pengujinya enggak paham qiraat, aman sudah. Terus suruh praktek, suruh baca, manduk-manduk. Batinku, iki maksud aku keliru tak keliru, ya nggak tahu beliau itu karena memang bidangnya bukan di situ. Tapi ya bukan niat untuk menipu ya, enggak.
Memang itu. Jadi makanya sampean kalau ngerjakan skripsi itu senggari penguji mantuk-mantuk itu diharapkan nilainya bisa tinggi. Mantuk-mantuk karena oh iya ya temenan. Padahal garung-garung mesti tiba sampean yo terus gak tepat paling keliru. Tapi pengujinya enggak tahu. Ya kan satu penguji dosen itu kan juga tidak menguasai semua bidang kan begitu. Mesti ada ini funnya apa, fokus keahliannya kan mesti ada. Dan gitu. Cuman kan kalau untuk pembimbingan di jurusan atau di prodi manapun kan mesti disebar. Ya kalau sudah S3 itu biasanya nanti mungkin sampean mau meneliti apa ini mau fokus promotornya itu yang memang di bidang itu, guru besarnya atau profesornya kan gitu. Kalau di S1 biasanya masih disebar. Di kumang ad-dalalat al-mutanawwi'atu yang bervariasi, berbeda, tanawu ini fil kalimah yang dalam kata atau kalimat biqadril imkan kelawan kadar yang memungkinkan. Fa in kana rasmu fa in kana maka jika ada opo ar-rasmu maka jika rosem itu ingkana opo ar-rasmu iku layah tamilu tidak bisa merangkul atau tidak terkandung, tidak mengandung di dalam rosem itu. Layah tamilu tidak mengandung di dalam opo ar-rasem aktsara ing luwe akeh min wajhin dari satu wajah kutiba maka ditulis apa rosem bil wajhi kelawan wajah al mukhalif lil asli yang mukhalif yang berbeda lil asli maring asal. Nahwu qaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala in hadzani lasahirani. Itu kan qiraat kita kan begitu ya. Qiraat Asim. Tulisannya, rosemnya setelah zal ada alifnya enggak? Aslinya enggak ada. Hanya kemudian ketika muncul urusan terkait dengan dobet, ilmu dobet, harokat dan lain-lain, itu baru kemudian didapatkan dobet bantuan berupa harokat berdiri untuk menunjukkan bahwa qiraat Asim itu dibaca panjang. Tapi aslinya tulisannya tidak ada itu. Kan sekali lagi setiap pertemuan seringkali kita ulang, mudah-mudahan jangan bosan ya. Rosem itu kan belum ada simbol harokat, hanya rumahnya, hanya pondasinya. Harokat tidak ada, simbol harokatnya, titiknya juga tidak ada. Jadi hadzaini, itu tulisannya zale ambek dal ya gak ono titike. Nah ini makanya kita lanjutkan. Haitsu kutibat sekiranya ditulis opo kalimatu hadzani. Nah ini dunal alifi tanpa alif. Makanya hadzani za itu tanpa alif. Hai ya mesti tambah gak ono pisan. Wong hadza kan hai gak ono alif ya kan? Tapi kalau sampai nulis biasa hadza, setelah za kan masih ada alifnya. Kenapa kok setelah zal ini tidak ditulis alifnya? Karena kalau ditulis alifnya, dia akan menutup qiraat yang lain. Padahal ada qiraat yang membaca hadzaini. Tapi kalau tidak ada alifnya, dibaca hadzani ya tetap bisa. Rosem itu mencakup, dibaca hadzaini juga tetap bisa. Gitu. Haitsu kutibat kalimatu hadzani dunal alifi wal ya'i. Ya'i kalau yang qiraat hadza ini ya-nya juga tidak ditulis karena kalau ditulis nanti dia tidak bisa dibaca hadzani. Qiraatnya siapa? Ada nanti penjelasan di baliknya. Ini juga ada di sini.
Di mushaf yang hasyiahnya ada khilafnya imam dan rawi itu ditulis di sini. In hadzani, itu dengan tasydid nunnya, bukan mukhaffaf. Ibnu Katsir itu dengan ma'al mad al musyabba. Jadi bacaannya in hadzani. Lalu inna hadzaini qiraatnya Abu Amr Al-Basri. Lalu in hadzani riwayatnya Hafiz dari qiraatnya Imam Asim. Ada juga yang baca bukan in tapi inna hadzani. Al-Bakun, berarti selain yang disebut tadi itu. Kok bisa inna sama in dibaca beda? Loh, memang rosemnya nggak ada, simbol tasdidnya nggak ada. Dulu pernah saya sampaikan ya, simbol tasdid itu dari apa, Rek? Dari apa? Hah? Kepalanya shin, kepalanya dulu sin sama shin kan podo. Itu kepalanya shin. Dari diambil kata-kata musyaddad, syadid, nemen dibangetaken, harus double kan di situ. Maka itu diambillah ra'sus shin, kepalanya shin. Memang kepala itu menjadi simbol-simbol itu. Dunal alifi wal ya'i fi jami'il masahif, ing dalam semua mushaf. Jadi semua mushaf yang ditulis oleh Utsman yang salinannya ada 5 minimal, ya, itu semuanya tidak ada yang mencantumkan alif dan ya, karena semuanya bisa mencakup qiraat yang berbeda. Wa fi qiraatiha lan iku ing dalam bacaannya kitabah tadi, kalimat yang ditulis kayak rosem tadi itu, salah satu aujuhin utawi ada 3 wajah. Hadzani itu bil alifi, dengan alif ba'da dzal, setelah dzal, wa takhfifin nun, nunnya dibaca takhfif, tidak tasdid. Berarti hadzani itu qiraat itu yang kita baca. Ya. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Lalu ada yang kedua, hadzani bil alif, dengan alif ba'da dzal, setelah dzal, ma'a tasydidin nun, dengan tasydidnya nun. Itu qiraahnya Ibnu Katsir. Jadi kalau disebut qiraah Ibnu Katsir berarti 2 perawinya. Siapa perawinya Ibnu Katsir? Siapa? Al-Bazzi dan itu berarti 2 perawinya ya ikut imamnya. Karena ada khilaf berarti. Ini berarti kalau disebut qiraatu Ibnu Katsir berarti perawinya bacaannya yaitu. Ada yang ketiga, dari salah satu aujuhin tadi itu, hadzaini bil ya'i ba'da dzal. Loh ini. Dengan ya, tidak alif ini. Ba'da dzal setelah dzal. Ma'a takhfifin nun, tapi nunnya dibaca takhfif. Serta ini takhfifnya nun, tidak nunnya tasdid, tidak hadzai, bukan hadzaini tapi hadzaini. Wa kalimatu in, dan kata atau kalimat in iku quri'at dibaca bitakhfif. In bit wa bitasydid, dan juga ini wa kalimatu in iku quri'at dibaca bitakhfif, kelawan takhfif jadinya in, wa bitasydid kelawan tasydid inna hadzaini. Itu yang Abu Amr tadi itu. Fabitarkibi tusbihu fil kalimataini arba' qiraatin ala nahwi tali. Maka secara urut fabitarkib, maka 2 kalimat ini, ya, 2 kalimat tadi maksudnya in sama hadzani tadi loh.
Kan ada in sama hadani. Itu dia menjadi ada 4 qiraat ala nahwi tali sebagai berikut. Yang pertama in hadan. Yang pertama inna itu ya. Inna hadani qiraatu Nafi' wa Ibnu Amir wa Syu'bah wa Hamzah wal Kisai. Loh ini Nafi' Ibnu Amir berarti ini imam. Syu'bah rawi. Syu'bah beda dengan Hafiz dalam konteks ini. Gurunya sama-sama Asim. Berarti Asim ini mengajarkan versi yang berbeda kepada Syu'bah dengan kepada Hafiz. Makanya ini khilaf di tingkat rawi, ada perbedaan, ada khilaf. Walaupun tidak banyak ya, kalau satu imam antara Syu'bah dengan Hafiz itu tidak begitu banyak. Saya punya dulu dikasih teman yang di Lajnah itu yang mushaf qiraat Asim riwayat Syu'bah. Kan Lajnah juga menerbitkan itu. Karena belajar qiraat itu termasuk melestarikan sama juga menjaga Al-Qur'an itu. Dan itu sudah sesuai dengan amanat muktamar para ulama Quran dunia tahun 70 berapa itu di Mesir waktu itu bahwa belajar ilmu qiraat itu hukumnya juga fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang belajar sama sekali nanti ini bisa lenyap, dosa semua itu umat Islam. Karena hukumnya fardu kifayah. Makanya sampai sekarang ada beberapa kiai itu yang mengajarkan qiraat. Walaupun ada yang mensyaratkan tidak harus hafidh, tidak harus hafal. Dulu seperti ilmu qiraat yang diajarkan sebagai keilmuan itu di almarhum Al-Ghafurlah Kiai Basori Alwi. Kalau di Gus Munim di Asyadzili, ada yang pernah di sana ya? Itu setiap sholat jahar itu khatamannya muternya itu satu riwayat. Riwayat ini imam ini nanti khataman muter lagi. Jadi kalau dipakai sholat menyelesaikan satu riwayat, sehingga santri-santri baik yang sudah tahfidz atau belum program tahfidz itu sudah familiar dengan qiraat yang berbeda. Jadi itu yang penting. Di Kumang. Lalu yang kedua, kan ini Ibnu Amir, Syu'bah, Hamzah, Ali Al-Kisai. Selain Syu'bah itu semua imam qiraat. Berarti kalau imam qiraat yang disebut perawinya ikut. Tapi kalau yang disebut rawi berarti ada perbedaan dengan rawi yang satunya, walaupun imam qiraatnya sama-sama Asim, karena Asim bacaannya in ditakhfif. Ya. Yang innya itu loh. Bukan bitasydid. Bukan dibaca tasydid. Yang kedua, in hadzani. Nah ini. Kalau ini yang bitasydid itu yang nun yang akhir, yang hadzani. Itu qiraat Ibnu Katsir. Terus yang C, in hadzani riwayatu Hafsin an Asim. Nah ini. Bi riwayati Hafsin an, ini riwayat Hafiz an Asim. Dulu sampean mungkin sudah ada yang waktu itu di sini ya. Dulu kan Ustadzah Alfi waktu itu semester berapa ya? Gus Munim waktu ngisi di Musyrifah di Masjid Tarbiyah itu kan pernah ikut jenengan. Itu judulnya waktu itu pendidik kader ulama atau apa itu loh. Oh betul, yang ma'had yang adakan. Itu pernah 2 kali itu dulu, semester ganjil dan semester genap. Saya lupa zaman mudirnya apa masih Muzaki almarhum ya, lupa saya. Itu beliau tuh pernah dawuh gini. Kalau ada orang
yang hafal Quran dan hafalannya itu bagus, mungkin kalau bahasanya BTQ itu lanyah banter lah. Kan itu yang selalu didawuhkan oleh Umar kan, lanyah banter. Akhir kebawa di banyak hal, lanyah banter. Ini masih keinget yang kemarin. Nah, lanyah banter ngaji nih, sepedaan yo jok lanyah banter kok dhisik. Alhamdulillah. Sampeyan Kak Rohma paling hanya 3 menit ya kesana. Ya, hati-hati. Tapi beliau punya senjata. Nanti takoki polisi, tapi sekarang jarang ya ada operasi polisi itu. Kalau ditanya, kamu naik motor ke Banter? Saya tidak bisa mengendalikan. Ini hanya Banter. Ini bukan motor, ini buruk. Ya kadul berku. Jadi Gus Miftah itu jauh ngeten rek. Nek ono arek wong apal Quran luancar, itu sakjane dia baru hafal 1/20 dari kalamullah. Kenapa? Sekarang dilihat aja qiraat yang mutawatirah itu asyr. Dari qiraat al-asyr al-mutawatirah ada 2 rawi, yang satu rawi dengan satunya itu kadang ada khilaf. Berarti kan paling tidak ada 20 periwayatan dari rawi yang meriwayatkan bacaan dari imam qiraat. Jadi ojo gaya-gaya dhisik. Wah, guys, lanya banter. Nek durung belajar qiraat. Makanya dulu sampai saya pernah baca di kitab apa itu ya. Ulama-ulama dulu itu pernah menamakan begini. Orang kalau disebut mukri, kan kalau dari sisi lugha itu bahasa ya. Aqra ayukri'u, isim fa'ilnya kan mukri, itu kan orang yang mengajarkan. Tapi secara penggunaan mukri itu biasanya dilabelkan pada orang yang sudah menguasai tidak hanya satu qiraat. Kita ini satu qiraat belum, satu riwayat kita ini. Kalau zaman satu qiraat berarti Syu'bah sama Hafiz sama sudah paham. Khilafnya di mana, perbedaannya di mana, tahu betul lah. Berarti kita ini baru satu riwayat. Hafiz an Asim. Tapi insya Allah ada di antara sampean yang nyamar-nyamar nih. Ya, sajane wis lebih. Gus Fajar pengen usul tadi, saya sudah lebih kalau 10. Wah, ono lebih 10 malah gak oleh. Jadi begitu. Tutun di mangkok lali. Saya tadi mau cerita apa ya? Emang kalau udah nyebut Fajar itu bikin lupa. Tadi mau cerita apa tadi? 1/20. Setelah itu mau cerita apa? Loh? Oh, banter lagi. Ya, pokoknya ngono kuwi lah. Oh, mukrik ini ya. Mukrik ini. Saya tahu berarti nama mukriknya ini. Kan istilah-istilah penggunaan di dalam bahasa Arab itu ada namanya, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah dengar ada namanya wasfiyah, ada namanya alamiyah. Kalau alamiah, istilah itu sudah menjadi sebuah nama. Tapi Al-Quran itu kadang menyebut satu lafaz itu bisa sebagai wasfiyah, bisa sebagai alamiah. Ini yang kadang-kadang kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Contoh ya. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Nasara itu sapa? Apakah Nasara itu orang-orang Nasrani yang sekarang dilabelkan Nasrani itu? Loh, ini harus paham. Ini pernah disampaikan Gus Baha. Dulu saya pernah waktu ngaji ke sana, beliau pernah menyinggung tentang wasfiyah alamiah, tapi di ngaji yang nggak tahu seri yang mana. Ngaji di mana kan banyak ngaji ini. Itu juga pernah beliau sampaikan. Nasara itu dalam konteks ayat ini harus difahami wasfiyah. Jadi Nasara di sini itu Ansarullah dalam surat As-Saff itu nahnu ansarullah. Kan begitu? Fa amanat ta'ifatun dan seterusnya itu. Itu memang penolong-penolong agama Allah yang berjuang untuk
li'ila'i kalimatillah. Itu harus beda dengan Nasoro sebagai alamiah, nama bagi label bagi orang-orang Nasrani hari ini yang itu dinisbatkan pada daerah namanya Nazaret. Sehingga kaumnya kaum Nasrani. Itu kan sudah beda. Karena kalau enggak, gagal paham. Oh ternyata yang paling dekat kasih sayangnya itu orang-orang Nasrani. Belum kok disik gitu loh. Ini IAT harus tahu ini. Apalagi IAT yang profesinya nanti khusus tafsir mimpi. Contoh lain. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ma mana al-ghafilun? Lalai. Positif apa negatif? Negatif. Lalai maksudnya ghafil terhadap siapa? Terhadap Allah. Lalai. Sehingga dia menuruti hawa nafsunya, melupakan Tuhan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wes, ghafil kan? Makna asalnya memang lalai. Coba sampai lihat di surat An-Nur. Innal ladzina yarmunal muhsanat. Ma mana al-muhsanat? Perempuan yang baik, yang menjaga dirinya, dia punya suami tapi dia betul-betul bisa menjaga dirinya. Innal ladzina yarmunal muhsanat. Lanjutannya apa? Ghafilat. Loh, apa artinya ghafilat? Ya apa iki? Ono muhsanat kok digandengno ghafilat? Apa konteksnya? Maka harus difahami kalau ulaika humul ghafilun, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ini berarti ghafil di sini ini sudah sebagai alamiah. Hanya ini wong wis lalai iki, orang yang betul-betul lalai. Sudah zalimul li nafsi wis kenemenan. Karena zalimul li nafsi nanti ada levelnya. Sama kayak sampean beli wismi atau beli gacuan, itu kan ada levelnya. Ya kan mesti begitu kan. Keburukan, kebaikan ada level-level. Lah, siapa yang disebut al-ghafilat dalam ayat ini? Sampai lihat itu kronologis ayatnya itu. Mulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum. Itu kan bicara haditsul ifk. Tuduhan keji, fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Kan begitu? Sayyidah Aisyah sampai diarani selingkuh. Dengan siapa? Sofwan ibnul Mu'attal. Orang munafik yang menghembuskan isu itu. Sampai Nabi tidak berbicara pada Sayyidah Aisyah. Nabi nunggu petunjuk. Ya Allah. Sampai Abu Bakar itu memutuskan subsidinya kepada saudaranya gara-gara saudaranya itu ikut menduga bahwa Aisyah itu berbuat selingkuh, berbuat zina. Makanya sampai kemudian ayat yang sebelumnya kan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apa depannya itu ya? Apa depannya ini? Ya itulah. Sampai tutup noyu. Innal ladzina yarmunal muhsanat, sesungguhnya orang-orang yang yarmuna. Roma yarmi itu makna asalnya melempar. Makna asal. Ya kan? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kenapa kok sampai melempar? Melempar itu melempar apa? Melempar tuduhan keji. Kenapa kok disebut melempar? Karena yang menuduh itu gosipnya itu sudah berkembang dan itu tidak kelihatan siapa pelakunya, tapi gosip ini berkembang sehingga seakan-akan tuh ada yang melempar kemudian sembunyi tangan. Sopo sing ngantem, tapi lemparan itu mengena. Innal ladzina yarmunal muhsanat. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya secara baik itu memang bentuknya jamak, tapi konteksnya ketika itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu muhsanat. Sayyidah Aisyah itu disebut ghafilat, tapi jangan sampai difahami berarti Sayyidah Aisyah itu ghafil.
Loh kok dhisik ghafil apa ini? Kan begitu. Ternyata Sayyidah Aisyah itu namanya dibersihkan oleh Allah langsung melalui ayat-ayat yang turun dalam surah An-Nur ini, mensterilisasi bahwa Sayyidah Aisyah itu orang yang muhsanat, yang ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Maksudnya apa? Jangankan berbuat serong, berbuat selingkuh, zina, terfikir terbesit saja enggak. Makanya disebut ghafilat gitu loh. Bisa dipahami ya? Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu. Ya itu lanjutannya. Dan mendapatkan azab. Itu orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Tapi kan kemudian ayat ini memang ada sebab yang khusus, tapi kemudian muncul kaidah al-ibratu apa? Bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka sampean juga jangan gampang menuduh. Ono wong apik sengaja dicarikan bahan dituduh, hati-hati. Ya. Kan orang itu kan levelnya macam-macam. Lah Sayyidah Aisyah itu levelnya jangankan ada orang itu yang sebenarnya punya pikiran buruk. Tapi karena tidak punya kesempatan sehingga dia tidak jadi melakukan, tapi pikirannya ada. Kalau Sayyidah Aisyah jangankan Masya Allah ahlan. Ini kita nih. Belum. Yang satu enggak? Harus bayar kan tuh? Sampun ya, alhamdulillah. Ya wis. Tutup di rumah. Sama panitia lagi. Sibuk ya. Aku mau cerita for lali mana? Ya. Jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu kembali lagi itu makanya muncul yang namanya al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair. Ada lafaz yang sama tapi punya makna sekian banyak. Itu Al-Itqan, Imam As-Suyuti sudah pernah membahas itu. Ya. Lafaz ar-ruh saja, ruh itu maknanya kan bisa ruh, bisa apa lagi? Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh di situ Quran. Karena Quran itu sebagai ruh. Karena orang hidup itu kemudian dibimbing oleh Al-Quran biar betul-betul hidup. Kalau tidak dibimbing oleh Al-Quran, dia kayak mayat hidup, nggak tahu arah. Ya mungkin kayaknya bahagia dunia nih, tapi rusak akhiratnya, gagal. Kan begitu. Ada pertanyaan? Monggo, Gus Isa. Ini sudah mulai turun Isa. Maka kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena jelas-jelas Isa sudah. Tapi untungnya Malik Ibrahim ya. Mohon maaf Mas Isa. Mas Muhyiddin. Nah, ini Isa sudah turun sehingga ini agamanya dan ilmunya harus dihidupkan. Ini tugasnya Muhyiddin. Kalau Isa sudah turun, ini membawa pasukan dipimpin oleh Jaisuddin. Ada pertanyaan enggak? Monggo. Mbak. Anjiku mang, wis lanjut. Inna hadzaini qira'atu Abi Amr. Jam 5 ya. Wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang baru langsung ngaji tapi sudah langsung bab akhir. La yauma illa bil Qur'an. Kemarin sampai mana itu ya? Mayyudlillah fala hadiyalah. Betul. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala faqul, saya ulangi sedikit ya biar nyambung.
Fakultu laha, qala berkata sapa Abdullah ibnul Mubarak. Fakultu maka saya bertanya laha kepada perempuan sepuh tadi itu yang ketemu di tengah jalan di kegelapan malam, kan begitu ceritanya. Tapi perempuan ini sejak ketemu dengan Abdullah ibnul Mubarak itu setiap ditanya itu jawabannya itu mesti menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak berbicara dengan jawaban yang biasa, tapi menjawab dengan ayat Al-Quran. Dan untungnya yang tanya itu dan yang diberi jawaban itu Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama yang al-alim, al-alama, sufi, sehingga faham karepe. Nek sampean dijawab dengan Quran, sampean yo bingung pisan paling. Tambah tidak deresan, wis hataman ae deresan hataman. Padahal maunya tidak begitu. Faqultu laha yarhamukillah. Yarhamu, mudah-mudahan melimpahkan rahmat kepada engkau sapa Allah. Lalu tanya, ma tasna'ina fi hadzal makan. Sampeyan lapo ndek nggon iki? Faqalat, jawabannya apa? Perempuan itu menjawab, mayyuqlilillahu fala hadiyalah. Fa'alimtu annaha dhallatun 'anit thariq. Maka saya tahu dengan jawaban ayat itu berarti dia ini orang yang tersesat. Kemudian ditanya, aina turidina? Jenengan ini pengennya pada tempundi rencanai, pada tindak pundi, aina turidina? Faqalat, maka menjawab, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fa'alimtu maka ngerti sapa ingsun, kata Abdullah ibnu Mubarak, annaha, bahwasannya al-ajuz, perempuan sepuh ini, qad qadat hajjaha, dia sudah menyelesaikan hajinya. Jadi kan di Baitul Haram, di Masjidil Haram, dia setelah melaksanakan manasik haji, kemudian dia ingin menuju ke arah Palestina. Wahia turid Baitul Maqdis. Wahia utawi al-ajuz, imra'ah ajuz, turid menginginkan Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis, menuju ke Baitul Maqdis. Faqultu laha, anti kam laki fi hadzal maudhi. Jenengan ini kam laki fi hadzal maudhi, sudah berapa hari, sudah berapa lama di sini? Kesasare wis pirang dino iki? Faqalat, menjawab, salatsa layalin sawiya, 3 malam sawiya, tetapi dalam keadaan sehat. Oh, berarti tetap walaupun 3 malam kesasar tetap dalam keadaan sehat. Ini surat Maryam ya. Ini kan kisah tentang Nabi Zakaria yang sudah sepuh tapi mendapatkan rahmat, qudratullah, inayatullah, kemudian akan diberi putra, kemudian diberi tanda, minta tanda. Tandanya apa? Selama 3 malam itu, 3 hari itu tidak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong dengan manusia, walaupun dalam tetap kondisi sehat, cuma moro-moro gak bisa ngomong. Tapi jangan dibayangkan ini bukan bisu, bukan ya, ini memang tanda dari Allah. Jadi gak bisa menyampaikan, padahal sebelumnya nggak ada masalah. Itu tandanya memang gitu. Salah layalin sawiyah. Dan ayat ini kemudian dipakai oleh perempuan ini untuk menjawab dia sudah berapa lama ini. Fakultulah, kemudian aku bertanya kepadanya, ma'aro orang melihat sopo ingsun, ma'aki sertane siro, sertane sampean panjenengan, to'aman ing makanan tak kulina yang bisa engkau makan. Saya kok melihat gak ada makanan ini ya. Terus dahari nopo mbah? Oh gitu. Tapi ini orang tua tadi, bukan ngadep ke dukun ya, beda ya. Nopo mbah, kan beda itu. Konteks mbahnya beda. Makanya mbah itu juga ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Memang makna itu dalam sekali maknanya. Makanya bicara makna itu dalam. Faqalat maka menjawab sopo imro'ah, huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan aku, wa yasqin. Yaskina, yaskinu apa yaskini?
Ayo. Hah? Hah? Sampeyan urut ngono iku rek. Itu fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari dari sako yasqi. Lah nune tekan di itu nunnya aslinya yut'imu ni wa yasqi ni. Cuman riwayatnya dibaca pendek. Tapi aslinya itu wa yasqini. Sama kayak itu loh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'budun. Itu kan aslinya ada nih, tapi makanya harokannya kan kasroh itu. Makanya kalau sampean baca yaskinu, yaskina lho opo, tepo opo. Yut'im yaski, sako yaski sikoya. Wako yaki wikoya, sako yaski sikoya. Sikoya kan bagian pengairan. Pak dulu sih zaman Quraisy ketika ngurusi tamu-tamu yang ke Baitullah itu kan ada yang bagian sikoya, dia suku Quraisy juga. Wayaski dan memberi minum sapa Allah ni ing ingsun. Fakultu fabi ayyi syai'in, maka dengan apa tatawaddoina engkau berwudu. Kalau bersuci lah wudu tos pundi. Faqalat menjawab sapa imro'ah yang sepuh tadi itu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Oh berarti tayammum. Apa? Kan jawabannya kan ayatnya kan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini untung yang ditanya yang Bamba ini. Kalau yang ditanya Gus Jais, faqultu fabi ayyi syai'in tatawaddo. Jawabannya apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Enggak nyambung. Faqultu la. Ngapunten nggih, guyon didi ya. Guyon didi tak guyon akeh. Faqultu inna ma'iya sak temene iku sertane ingsun. Artinya saya punya nih apa ta'aman makanan. Fahal laki fil akli, maka apakah engkau berkenan untuk makan? Kersa mboten dahar niki saya punya makanan. Ternyata jawabannya apa? Faqalat, dia menjawab, tsumma atimmus siyama ilal lail. Berarti poso nopo-nopo, enggak iki poso asli kira. Ini poso asli iki. Fakultu. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, saya kemudian berkata, saya mengatakan begini, laisa hadza. Laisa ora ana apa ini. Sekarang ini loh ora ono duduk. Laisa hadza syahr siyami Ramadan. Ini bukanlah bulan puasa Ramadan. Faqalat, kemudian menjawab, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man utai barang siapa tatawwa'a rela hati sapa man khairan ing kebaikan. Jadi orangnya rela hati untuk melakukan kebaikan. Fa innallaha, maka sak temene Allah iku syakirun, zat yang maha bersyukur. Jadi Allah itu sudah memberi contoh sebagai zat yang maha mensyukuri. Ono hamba sing taat ditambah lagi, karena Allah juga zat yang syakirun alim. Qultu qad ubiha, teman-teman diperbolehkan lana bagi kita opo al iftaru, buka puasa, iftar, mokel. Mokel. Ini mokel, tahu mokel ya? Bukan yang anomali-anomali itu ya. Apa anomali mokel-mokel apa namanya? Ano tung-tung sahur. Itu kadang-kadang itu kalau dilihat dari ilmu semiotika, yang BSA atau yang PBA, enggak PBA ada apa enggak ya? Dia itu ada semiotik. Enggak ada ya? Semantik. Semiotik
semantik, nanti ada semiotik sendiri. Di semiotika itu kan ada kajian terkait dengan simbol-simbol itu, ilmu romzi. Itu kan kadang itu kita itu secara tidak sadar itu dipengaruhi. Katanya biasa ya. Karena anak kecil-kecil kan banyak nonton itu. Tung sahur ono banan apa sih yo. Sing mukanya awake beda mana kan gitu ya. Itu kan anomali itu kan sebenarnya kan merusak tataran. Anomali itu kan lawannya analogi. Kalau analogi itu kiasi. Kiasi itu teratur, tertata. Itu sama kayak dulu sebenarnya sudah muncul anomali itu madhab Kufah dengan madhab Basra. Kalau madhab Kufah itu penganut bahwa bahasa itu analogi. Kalau Kufah itu anomali, berangkat dari ketidakteraturan. Begitu. Nah, ini dimunculkan begitu. Itu secara pelan-pelan itu membuat bagaimana mindset generasi-generasi sekarang itu termasuk merubah, oh, tidak harus begini. Bisa jadi begitu. Ya kan, ya terserah pembacaan seperti itu ya bisa-bisa saja gitu loh. Tapi memang sekarang itu luar biasa, pengaruh media itu luar biasa. Makanya sampai ada yang mengatakan generasi sekarang itu disebut generasi strawberry. Kelihatannya dari jauh itu indah, tapi gampang penyok. Roto jebrot. Kena, jadi menghadapi apa dikit sudah gak iso aku. Masuk ke dunia kerja ada tuntutan sedikit apa sudah, aduh kok kayak begini ya ternyata, ya enakan biyen. Padahal kan hidup kan tidak bisa kembali mundur. Enakan biyen aku tak TK mana gak iso. TK, yuk mundur TK ya sudah gak keterima kayak gini ya. Dokter TK, konco-konco ini kayak mlebu kelas mlayu kabeh. Mohon maaf Gus Fajar ya. Mas yo ta pura-pura kaya arek TK ambek nggawa gorengan, ambek nggawa lombok ngene. Itu enggak bisa. Jadi ya begitu gitu. Anomali. Memang gara-gara apa kok anomali. Wa man tatawa. Oh, al-iftar tadi ya. Mokel. Oh, tak anomali mokel itu ada. Kalau tungtung sahur kan ada itu. Iya, Jess. Apa? Ono anomali ta? Ada anomali. Pulpenino, stipono. Jadi atasnya pulpen, ternyata pakai jadinya stipo, tipek, apa? Correction pen itu loh. Apa bahasa sekarang apa yang namanya? Tipek ya. Padahal tipek itu dulu merek gitu kan. Cuma sekarang jadi istilah. Qalat menjawab sapa? Imra'ah ajuz. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi masih harus ngerti bahwa iftar itu buka mokel itu diperbolehkan ketika fisafar. Kan ini perjalanan ya, apalagi tersesat kan. Dari setelah ibadah haji mau balik ke Baitul Maqdis, mau ke Palestina, itu gak usah poso kalau memaksakan diri. Ternyata jawabannya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qultu wallahu a'lam. Semoga manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina khasatan talibin.
طلاب وطالبات هذا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.